Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Taifah Mufli. Saya berasal dari Universitas Balikpapan. Saya berasal dari FKIP. Prodi FKIP jurusan Bahasa dan Sastra Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan menceritakan cerpen yang berjudul Hikmah Hidup. Pada awal kisah, hiduplah seorang wanita cantik bernama Elina yang tinggal bersama orang tuanya di desa yang bernama desanya Bone. Dan tuanya itu ibunya bernama Naura dan ayahnya bernama Tony. Nah, daripada kepanjangan saya cerita, karena ini cerpen saya buat tuh 6 lembar. Saya singkat aja ya. Jadi di sini setelah Elina membantu ibunya memasak, Elina pun beristirahat. Setelah Elina beristirahat di kamarnya, keesokan hari pun berganti. Keesokan harinya Elina berangkat ke sekolah. Nah, dia bersekolah di SMA kelas 3. Nah, dia tuh bersekolah di SMA. Elina itu pintar banget, dapat tingkat 1 di kelasnya. Nah, dapat tingkat 1 di kelasnya. Nah, Elina itu dapat tingkat 1 di kelasnya dan dia dapat pelatihan oleh kaum lelaki karena kecantikannya. Nah, di kala itu ada juga saingannya yang bernama Fahmi. Dia juga mendapat tingkat 1 di kelasnya dan juga mendapat pelatihan dari wanita. Beda dengan Elina, dia lelaki, kok Fahmi dapat pelatihan dari wanita. Mereka pun beda kelas loh, beda jurusan. Kok Elina IPA 1, kok Fahmi IPA 2, Bahasa Indonesia 2. Namun mereka sama-sama duduk di kelas 3 SMA. Nah, di sini ada pada di sekolah itu Elina jam istirahat. Ada cerita lucu nih. Cerita lucunya itu ada Fahmi yang posisi di kantin dan Elina menuju ke kantin. Nah, di sini Fahmi menuju yang dari kantin tuh ingin ke WC dan dia pun berlari ke WC. Setelah dia itu berlari ke WC, tak sengaja menabrak Elina yang menuju ke kantin dan hampir jatuh ke tanah dan ditangkap oleh Fahmi dan dipeluknya. Elina itu pun sudah dalam hatinya tentang juga ya cowok ini siapa namanya. Nah, setelah itu Fahmi pun tanpa sadar melepaskan genggaman Elina karena tak tahan nahan sakit karena ingin ke WC. Setelah itu Elina jatuh ke tanah. Diangkatlah oleh Fahmi bangun. Setelah bangun, Elina pun mencium bau tidak sedap dan Fahmi dan bilang ke Fahmi bau sedap itu, dan Fahmi pun mencari bau itu dan cium baunya. Tak sengaja Fahmi membuang kotoran celananya buang air besarnya di celana, dan saking malunya Fahmi pun pergi ke WC. Nah, saat itu Elina yang ingin ke kantin, ia ke kantin karena jam istirahat pun usai. Setelah jam istirahat usai, singkat aja nih ceritanya, saya singkat aja, Elina kepanjangan. Elina pun masuk kelas dan belajar. Setelah belajar, Elina pun pergi pulang sekolah. Nah, pulang sekolah itu di depan pagar Elina pun ketemu lelaki yang menabrak dia bernama Fahmi tadi di kantin, dan mereka pun berkenalan. Setelah berkenalan lama, mereka udah kenal dan mereka pun pulang. Di sini saya singkat lagi karena kepanjangan videonya. Jadi di sini Fahmi sama Elina pulang. Nah, setelah pulang, ini saya singkat lagi biar kepanjangan. Ini ada sambungan ceritanya, cerpennya itu. Nah, saya singkat biar kepanjangan. Jadi sehari setelah Elina pulang sekolah tadi, singkat cerita ini tidak saya ceritakan. Nah, itu Elina berangkat ke sekolah lagi. Itu ada ceritanya yang tadi tuh, sebelum berangkat ke sekolah lagi. Nah, Elina ini berangkat ke sekolah lagi. Nah, setelah dia berangkat ke sekolah lagi, nah di sini Elina ingin
Fahmi yang pulang ke sekolah. Nah setelah itu setelah masukkan sekolah, jam istirahat mulai, Elina pun ketemu yang awalnya lagi ke kantin dan ingin ketemu Fahmi karena ingin menyampaikan perasaannya kalau dia suka sama Fahmi sejak dia bertemu tabrakan di kantin tadi oleh Fahmi. Kelasnya singkat aja. Setelah Elina pergi ke kantin, setelah Elina pergi ke kelasnya Fahmi dan mengajak dia ke taman desa itu, ke taman balai kota itu, Elina ketemu dengan Fahmi. Ini mengajak ke sana. Setelah itu mereka pun masuk kelas. Jam pelajaran mulai, mereka pun pulang. Jam belajar mulai belajar, mereka pun jam pulangan. Setelah jam pulangan mulai, Fahmi pun dan Elina pun pulang. Dan saya singkat lagi banyak kepanjangan, jadi singkat cerita banyak kepanjangan, banyak ada kesambungannya. Sore pun tiba, mereka pun bertemu. Setelah bertemu mereka pun jadian dan ngomong kalau Elina suka sama Fahmi. Ngomong kok dia suka sama Fahmi. Nah akhirnya mereka jadian. Dan ini bukan singkat cerita ya, tapi ini memang ceritanya begini. Setelah mereka lulus, setelah mereka pacaran lama banget, mereka pun sampai lulus sekolah. Nah sampai Fahmi itu kuliah. Nah setelah kuliah Fahmi pun libur kuliah. Nah setelah libur kuliah 2 hari berselang. Nah di hari pertama Fahmi belum pergi ke rumah Elina liburan di desanya, Diki pun datang, anak Pak Kades sama Diki anaknya Pak Kades. Dia datang ketemu dengan Elina. Setelah ketemu dengan Elina, dia pun berkenal ingin melamar Elina, tapi ibunya belum menerima karena ibunya tahu kalau Elina ingin menikah dengan Fahmi. Nah di situ ibunya menolak dan berpikir sama Elina pun berpikir dulu kalau mau menikah dengan Fahmi. Nah setelah menikah dengan Fahmi, setelah itu 2 hari berselang. Setelah Diki datang, Diki pun datang lagi, tapi sendirian. Nah di situ Elina belum keluar rumah dan datanglah Fahmi dan melihat Diki yang belum dia ketahui itu kok. Nah Elina pun keluar rumah dan melihat kok Fahmi datang dan pergi pulang. Fahmi pun pergi pulang cemburu, dan akhirnya Fahmi pun dan Elina pun mengejar Fahmi, dan Fahmi pun bertanya siapa itu anaknya Pak Kades, namanya Diki. Anak saya, kita putus saja. Dan Elina pun pulang dengan raut muka menangis. Setelah menangis, Fahmi pun ketemu dengan Diki dan dicuekinnya. Dan ibunya keluar rumah dan bertemu dengan Diki, dan ibunya pun keluar rumah dan datang Pak Kades tuh ibunya. Dan Pak Kades bilang, jadi kamu menerima ini Diki jadi suaminya Elina. Dan ibunya pun memanggil Elina dan Elina pun datang dari kamarnya dengan wajah yang nangis. Dan ibunya bertanya, Elina, kenapa kau nangis? Kenapa kau laut wajah kau nangis? Jadi ibu, saya diputusin oleh Fahmi. Dan ibunya pun menawarin kepada Elina ke Fahmi bahwa Diki pengen menikahi dia. Nah dan Elina pun menerima dan mengikhlaskan kalau itu Fahmi itu pacaran dari SMA. Itu bukan jodoh dia, kalau itu adalah yang dia terima, kalau itu adalah hikmah hidup dari Yang Kuasa. Dan sekian singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.